Couples, kembali lagi bersama dengan saya Jovita Maria Ferliana di Pernikahan Bahagia. Nah, sekarang kita akan masuk kepada episode yang kedua tentang keseimbangan hidup. Masih ingat ya Happy Couples, waktu di episode pertama kemarin saya memberikan kuis singkat mengenai apakah hidup Anda sudah seimbang atau belum. Kemudian kenapa sih kita harus mencapai keseimbangan hidup? Dan saya akhiri dengan adanya 3 faktor keseimbangan, yaitu keseimbangan waktu, keseimbangan keterlibatan, dan juga keseimbangan kepuasan. Nah, sekarang kita masuk kepada episode yang kedua, yaitu tentang bagaimana sih caranya untuk mencapai keseimbangan hidup tersebut hingga kita bisa mencapai pribadi yang lebih puas dalam semua aspek kehidupan kita. Nah, saya akan bagi jadi 2 sesi ya, bagaimana caranya ini atau tipsnya. Yang pertama adalah tips secara teknikal. Nah, secara teknikal ini yang pertama adalah ciptakan ruang kerja pribadi yang nyaman. Nah, artinya kalau di sini Happy Couples punya yang namanya ruang kerja di rumah ya. Nah, itu setidaknya itu bisa dipisahkan dari ruang tidur, ruang makan ataupun ruang keluarga. Sehingga di sini Happy Couples punya suatu mindset bahwa kalau aku kerja ya berarti di ruang itu. Nah, nggak cuman untuk happy couples, tapi ini juga bisa diterapkan untuk anak-anak sekalian. Bahwa yang namanya ruang belajar itu ada tempatnya. Sehingga memang pada saat masuk ke ruang tersebut, mereka dalam keadaan mood on yang sifatnya adalah oke, aku belajar, seperti itu. Nah, berikutnya happy couples yang kedua adalah atur jadwal sebaik mungkin. Nah, mungkin di sini Happy Couples merasa bahwa ya rutinitas aku udah jelas kok setiap hari seperti itu ya. Nah, tapi apabila Happy Couples di sini merasa kayaknya masih ada yang kurang, aku masih merasa nggak puas dan sebagainya, boleh loh diatur lagi jadwalnya. Nah, bisa dibikin yang namanya schedule harian. Nah, tentunya schedule harian ini bisa aja sama untuk setiap harinya tapi bisa juga berubah-ubah. Nah, yang penting jangan lupa di dalam jadwal ini harus ada yang sudah saya sebutkan di episode pertama, yang ada 6 kegiatan yang harus ada dalam setiap hari. Nah, berikutnya adalah yang ketiga adalah time management. Ingat ya Happy Couples bahwa semua hal akan kita rasa perlu. Semua hal akan kita rasa penting, tapi apakah semua hal urgent? Nah, oleh karena itu kita harus membaginya menjadi hal-hal yang kita rasa important dan urgent. Yang kedua adalah important tapi nggak urgent. Yang ketiga not important tapi urgent. Dan yang keempat adalah not important dan not urgent. Jadi artinya seperti ini, apabila ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan sekarang yang sifatnya penting dan juga mendesak, nah ini adalah yang kita letakkan di prioritas pertama. Dan kemudian di prioritas yang kedua adalah misalnya contohnya adalah sesuatu yang memang penting tapi nggak urgent, itu bisa kita singkirkan. Misalnya nanti contohnya important dan urgent atau penting dan kemudian mendesak. Misalnya saya punya deadline harus diselesaikan sekarang karena atasan saya sudah menunggu hasil ini sangat diperlukan untuk rapat di 1 jam mendatang. Maka ini nggak bisa ditawar-tawar, harus dikerjakan sekarang. Nah, tapi bisa aja ada hal-hal yang memang penting tapi kita bisa geser waktunya sedikit, tapi bukan ditiadakan loh ya. Misalnya, kita lagi kerja, terus anak kita merasa bahwa, "Pa, temenin aku dong main boneka Barbie atau masak-masakan." Nah, kita tahu bahwa ini adalah penting juga nih nemenin anak bermain, tapi kita harus ngerjain deadline sekarang. Nah, berarti kasih tahu ke anaknya, boleh nanti papa akan temenin kamu main, tapi boleh nggak nunggu 1 jam dari sekarang ya. Nah, seperti itu. Ada juga yang sifatnya adalah not important, yaitu nggak penting dan tapi urgent nih ya. Misalnya contohnya, ini biasa adalah sifatnya yang dadakan ya. Misalnya contohnya kita emang nggak ada di list kita, ternyata pada saat yang bersamaan si tetangga kita lagi ada dapat serangan jantung membutuhkan kita untuk mengantar ke rumah sakit. Nah, ini kan sifatnya urgent, nggak ada sih di time list kita, tapi kita harus lakukan. Karena ini akan membantu sesama dan sifatnya adalah urgent, yaitu dapat serangan jantung gitu ya. Nah, berikutnya adalah yang not important dan not urgent. Nah, ini yang harus kita bisa katakan oke, mungkin enggak ya, saya nggak akan lakukan ini. Misalnya, pada saat saya sudah bekerja seharian lelah, kurang istirahat, saya mau istirahat, tiba-tiba ada teman telepon. Kita hangout yuk, sekarang juga saya jemput ya. Nah, kita rasa hangout ini kan bisa kapan aja. Nggak harus juga menyita waktu istirahat saya. Ini berarti not important dan not urgent. Bisa kita katakan ke teman kita bahwa sorry ya, aku nggak bisa hari ini karena aku kurang banget istirahat, badan aku nggak enak.
Jadi nanti lain kali hangout selanjutnya coba tanyakan aku lagi, kalau aku bisa aku akan ikut. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya adalah yang keempat, membuat rencana untuk refresh setelah bekerja. Ini biasa Happy Couples akan lebih familiar dengan kata-kata namanya me time, yaitu waktu untuk diri kita sendiri. Nah, setiap orang punya namanya me time yang berbeda-beda satu sama yang lainnya. Ada yang me time-nya nonton, ada yang kemudian olahraga, atau ada yang kemudian hanya bersantai-santai sambil menatap langit yang biru, ada yang membaca, main musik, dan sebagainya. Lakukan ini karena ini penting buat diri kita sendiri. Nah, berikutnya yang kelima adalah be mindful. Artinya be mindful adalah hadir untuk yang sekarang, kemudian sadar tentang kita yang sekarang, tanpa memberikan penilaian apapun. Nah, itu artinya be mindful. Contohnya apa? Contohnya adalah, coba Happy Couples pernah mengingat nggak bahwa terkadang kita tuh nggak bisa mindful karena kita tuh terlalu banyak memikirkan masa lalu yang udah lewat, yang nggak mungkin bisa keulang lagi. Misalnya berupa penyesalan. Aku nyesel ya, coba dulu aku di sekolahnya lebih rajin. Aku nyesel dulu aku nggak ambil beasiswa dan sebagainya. Nah, itu nggak perlu Happy Couples karena udah kelewatan. Kita nggak bisa lagi rolling the days. Kita nggak mungkin lagi bisa kemudian mengulang hal yang sama lagi. Karena emang udah selesai. Dan ada juga yang terlalu banyak mikirin masa depan. Ingat, masa depan emang perlu dipikirin, tapi nggak perlu terlalu banyak. Karena apa? Karena masa depan itu kita nggak bisa kontrol. Masa depan kita juga nggak tahu pasti. Jadi tetapkan aja goals-nya, tapi apa yang terjadi kita serahkan aja kepada Tuhan. Serahkan aja kepada yang memang sudah kita lakukan. Nah, seperti itu. Jadi namanya be mindful adalah be present. Hadir saat ini. Pikirkan apa yang terjadi saat ini, apa yang sudah lakukan saat ini. Dan emang boleh untuk mencapai tujuan masa depan, tapi ingat ada batasan, tidak terlalu cemas untuk masa depan. Nah, berikutnya adalah yang keenam, perlu yang namanya support system nih Happy Couples ya. Support system adalah orang-orang yang ada di sekitar kita yang bisa kita ajak rembukan, bisa kita ajak kemudian saling curhat, cerita-cerita yang bisa memberikan support buat diri kita dalam bentuk apapun ya. Support tuh nggak harus secara materi, bisa aja secara pujian, doa, kemudian selalu ada atau menyediakan telinga buat kita. Apapun itu adalah support. Nah, yang terakhir untuk teknikalnya yaitu yang ketujuh adalah pimpin diri kita sendiri dengan 4F. Apa itu 4F? Faith, Fun, Friends, dan Fight. Faith artinya kita punya keyakinan bahwa segala usaha kita pasti membuahkan hasil. Kemudian segala hal yang terjadi dalam hidup kita atas kehendak Tuhan, dan Tuhan gak akan memberikan kita cobaan yang melebihi batas dari umatnya. Fun artinya kita melakukan dengan senang, dengan happy, dengan kemudian bahagia. Yang berikutnya tadi adalah friends, yaitu teman. Kita tetap memerlukan pergaulan teman-teman, tetap terkoneksi sama mereka. Bisa bersilaturahmi lewat virtual atau bisa juga mendatangi secara langsung, apapun itu. Dan fight artinya kita tetap berjuang di dalam kehidupan ini karena memang kita adalah pejuang yang memang harus memperjuangkan semuanya. Hubungan kita dengan pasangan juga harus kita perjuangkan, pekerjaan dan apapun itu harus kita perjuangkan. Nah, tadi saya sudah selesai memberikan tips secara teknikal ya, ada 7 ya, banyak banget ya. Nah, sekarang saya akan memberikan tips secara emosi. Karena untuk mencapai keseimbangan perlu didukung dengan yang namanya keseimbangan emosional. Terkadang kita merasa bahwa kita sudah melakukan ini, tapi tetap aja ya masih yang namanya suka marah, yang namanya kemudian suka bete, suka sedih dan sebagainya. Memang itu normal, tapi harus ada batasannya. Nah, ini untuk happy couples yang merasa kayaknya sulit nih mengendalikan emosinya. Apalagi kalau emosi yang kita gak bisa kendalikan berdampak sama orang-orang di sekitar kita. Nah, perlu dikendalikan ya. Nah, caranya seperti apa? Di sini saya akan memberikan latihan. Ada 5 teknik nih ya untuk happy couples. Yang pertama adalah teknik butterfly hugs. Butterfly hug sesuai dengan namanya adalah pelukan kupu-kupu. Ini sangat cocok digunakan untuk happy couples apabila merasa bahwa tidak mencintai diri, suka menyalahkan diri, self-blaming, guilty feelings ya. Nah, caranya begini nih happy couples. Caranya adalah bisa duduk secara rileks dan tenang. Kemudian happy couples membentuk pelukan kupu-kupu di depan dada. Tarik nafas panjang hingga ke perut. Tahan sebentar dan hembuskan kembali secara perlahan. Dan diulang beberapa kali. Boleh pakai musik, boleh juga nggak pakai musik ya. Jadi tarik nafas sampai perut. Tahan sebentar, hembuskan secara perlahan. Tadi tangannya di depan dada.
Tetap bernafas secara teratur dan rileks, kemudian berikan tepukan seperti ini. Ya, dengan santai dan rileks. Kenapa tepukan? Karena tepukan ini efeknya menenangkan. Ingat ya, kalau bayi-bayi biasa mau tidur ditepuk-tepukan, lebih cepat tidurnya dan lebih pules ya. Demikian pula kita. Ini namanya tapping untuk menenangkan diri. Nah, setelah kita bernafas, tapping, silakan dirasakan. Pasti rasanya akan jauh lebih rileks, lebih nyaman dan lebih lega. Nah, setelah itu, happy couples bisa memasukkan afirmasi positif. Misalnya dengan mengatakan pada diri sendiri, misalnya, Jovita, kamu sudah melakukan yang terbaik hari ini dan itu sudah lebih dari cukup. Aku bangga sama kamu, Jovita. Nah, seperti itu ya. Atau kata-kata lain, silakan ucapkan kata-kata yang untuk mengambil kita bersifat positif. Nah, seperti itu. Itu teknik pertama. Sekarang teknik yang kedua yaitu teknik untuk mengambil napas dalam. Nah, ini adalah teknik apabila happy couples misalnya di pekerjaan atau di keramaian, lagi macet atau di rumah tangga dan sebagainya, butuh situasi yang singkat untuk menenangkan diri. Nah, jadi cukup dengan tarik nafas panjang ya. Jadi tarik nafas sampai ke perut, tahan sebentar, kemudian hembuskan secara perlahan. Ulangi beberapa kali hingga kemudian merasa rileks dan selesai. Nah, mungkin di sini happy couples bertanya, kenapa sih harus sampai perut napasnya? Ya, karena begitu nafasnya sampai perut dan kemudian dihembuskan kembali, maka kita sudah membuat tubuh kita menjadi lebih tenang. Coba ingat-ingat deh happy couples kalau lagi stres, lagi panik, lagi banyak tugas, lagi tergopoh-gopoh, pasti napasnya pendek-pendek kan, cuma sampai dada. Nah, oleh karena itu kita bisa memanipulasi tubuh kita dengan cara kita bernafas yang lebih panjang. Nah, yang ketiga adalah dengan cara melakukan five senses ya. Nah, five senses ini artinya kita mengaktifkan kelima panca indera kita. Jadi panca indera itu kan ada penglihatan, penciuman, pendengaran, perasa dan juga perabaan. Nah, ini kita aktifkan semua dengan cara apa? Dengan cara tetap tarik nafas panjang dan hembuskan kembali. Kemudian pertama kita aktifkan adalah panca indera penglihatan. Jadi katakan atau beri perintah pada diri sendiri, misalnya contohnya, lihat 3 hal bulat yang ada di sekitar kamu. Sebutkan 3 hal yang warna merah yang ada di sekitar kamu misalnya. Jadi saya bisa sebutkan di sini ada bunga, kemudian ada lukisan, ada bantal saya warna merah, seperti itu ya, untuk mengaktifkan panca indera. Yang kedua adalah misalnya penciuman, tetap kita tarik nafas, buang nafas, kemudian kita berikan perintah kepada diri sendiri untuk silakan cium 3 aroma yang ada di sekitar kamu yang kamu rasakan sekarang. Ya, bisa aja sekarang saya lagi mencium aroma AC, mencium aroma tukang batagor lewat, dan mencium aroma katakanlah daun yang sedang ada di sekitar saya. Ya, nah seperti itu. Demikian juga silakan diaktifkan lagi panca indera yang lainnya, misalnya pendengaran. Maka tarik nafas, buang nafas, dan kemudian beri perintah kepada diri sendiri, sebutkan 3 suara atau bunyi yang kamu dengar sekarang. Nah, kalau saya bisa mendengar suara air, suara kendaraan lewat, dan kemudian ada suara detak-detak atau detik-detik dari jam yang ada di depan saya. Nah, berikutnya silakan aktifkan juga yang berkaitan sama taktil atau perabaan. Misalnya contohnya adalah coba sentuh 3 tekstur yang ada di sekitar kamu ya, dan sadari itu. Misalnya saya sentuh, oh celana saya pakai celana jeans jadi rasanya kasar. Oh di sebelah saya sofa ini rasanya halus ya. Kemudian saya sentuh misalnya rambut saya, wah rasanya ini adalah kayak ada keset-kesetnya gitu ya. Nah itu untuk mengaktifkan panca indera yang berupa yang namanya taktil atau perabaan. Nah, silakan diaktifkan seperti itu, tapi selalu semuanya diawali dengan tarik nafas dan buang nafas yang rileks dan panjang tentunya ya. Dan teknik yang keempat adalah berfokus pada 5 jari namanya. Nah, berfokus pada 5 jari ini kita bisa lakukan tetap dengan tarik nafas dan buang nafas. Nah, 5 jari berarti kita gunakan 5 jari kita. Yang pertama adalah kita gunakan ibu jari ya. Nah, silakan fokus pandangan dan pikiran pada kelima jari, tarik nafas panjang, rileks dan coba untuk rasakan saat ini. Jadi tidak berpikir di masa lalu dan di masa depan. Kosongkan pikiran Anda, pertemukan ibu jari dengan jari telunjuk Anda. Ya, tetap tarik nafas dan buang nafas dan bayangkan saat badan Anda ini sehat. Dalam keadaan tidak ada gangguan apapun, segar dan kuat. Ya, tetap tarik nafas dan bayangkan bahwa tubuh Anda ini sehat,
kuat, staminanya penuh ya. Nah, silakan ditarik nafas, buang nafas sampai merasa rileks. Apabila sudah, maka bisa membuka mata dan kemudian ganti, pertemukan ibu jari dengan jari tengah. Tarik nafas dan buang nafas lagi. Dan bayangkan orang-orang yang Anda sayangi, yang sangat perhatian dengan Anda dan peduli pada Anda. Jadi dengan tarik nafas, buang nafas, bayangkan wajah-wajah mereka. Bisa jadi orang tua kita, istri atau suami kita, anak-anak kita, teman baik kita, ataupun saudara yang dekat sama kita. Silakan bayangkan. Dan kemudian diakhiri dengan tarik nafas dan buang nafas lagi dengan rileks. Kalau sudah, ganti, pertemukan ibu jari dengan jari manis Anda. Tarik nafas panjang lagi dan hembuskan kembali. Kemudian bayangkan saat Anda mendapat pujian atau Anda mendapatkan sebuah prestasi. Bayangkan betapa senangnya saudara atau Anda pada saat itu. Ya, prestasi di sini nggak harus yang namanya yang terlalu wah. Bisa aja prestasi-prestasi dalam kehidupan kita yang sifatnya keseharian. Misalnya dari nggak bisa bangun pagi jadi bisa bangun pagi, itu prestasi loh. Dari yang tadinya nggak bisa masak, sekarang bisa, misalnya contohnya masak sederhana, itu prestasi ya. Intinya bayangkan pujian atau prestasi yang pernah Anda dapatkan atau lakukan. Tarik nafas panjang dan buang lagi. Apabila sudah, maka buka kembali matanya dan sekarang ganti, pertemukan ibu jari dengan jari kelingking. Sekarang bayangkan Anda berada di tempat indah yang Anda sukai dan pernah Anda kunjungi ataupun tidak, nggak apa-apa ya. Intinya tempat yang Anda sukai. Bisa aja misalnya di pinggir pantai di pagi hari, atau kemudian di daerah pegunungan, di kebun, atau dimanapun juga. Jadi tarik nafas, buang nafas, bayangkan tempat yang Anda sukai. Rasakan kenyamanannya di situ beberapa saat. Sampai Anda merasa tenang, rileks, dan cukup, barulah Anda silakan membuka mata Anda kembali dan melepaskan jari-jari ini. Dan silakan diakhiri dengan tarik nafas dalam dan panjang. Dan dihembuskan kembali. Lakukan beberapa kali sesuka Anda. Nggak pernah ada patokan untuk berapa kalinya, karena setiap orang punya waktu yang berbeda-beda untuk merasakan adanya relaksasi ini dalam dirinya. Nah, kalau sobat ataupun happy couples di sini ingin merasakan manfaatnya lebih terasa, maka bisa dilakukan rutin loh setiap hari. Bisa sehari itu 2-4 kali ya, sesempatnya dan senyaman mungkin. Tapi apabila semakin rutin dan semakin terbiasa, maka akan semakin terasa relaksasi dalam tubuh Anda. Nah, latihan yang terakhir yaitu yang kelima untuk juga namanya mengontrol emosi adalah dengan teknik kontainer. Nah, pernah ya tahu kontainer adalah sebuah tempat yang berisi barang-barang yang kita simpan yang kita udah nggak pakai lagi. Biasa ibu-ibu naruhnya di gudang nih ya. Nah, jadi caranya teknik kontainer ini sangat bermanfaat untuk happy couples yang merasa overthinking atau busy mind. Pikirannya banyak padahal ingin fokus ke pekerjaan sekarang atau tugas sekarang atau ingin fokus lagi main sama anaknya, tapi pikirannya semua bercabang ya. Nah, ini cocok sekali menggunakan kontainer. Caranya tetap dengan pernafasan ya, tarik nafas, hembuskan nafas, tarik nafas lagi, hembuskan nafas lagi selama beberapa kali senyamannya. Kemudian tutup matanya, ambil posisi rileks, boleh sambil berdiri, duduk, setengah tiduran, atau mau sambil berjalan, atau sambil tiduran juga boleh ya. Jadi setelah tarik nafas, buang nafas, kemudian bayangkan overthinkingnya Anda ini Anda kasih nama. Misalnya contohnya Anda mau kasih nama si pengganggu, atau pikiran sibuk, atau overthinking dan sebagainya, kasih nama. Kemudian bayangkan disimpan atau dimasukkan ke dalam sebuah wadah kontainer, happy couples. Dan kemudian tutup rapat dan kemudian singkirkan sementara ya. Nah, ada dua cara, bisa disingkirkan atau disimpan, misalnya contohnya di bawah kolong atau kemudian kolong tempat tidur atau di gudang atau apapun boleh. Atau misalnya memang pikiran yang memang benar-benar ingin happy couples buang, berarti pikirannya kontainernya ini dibuang jauh, bisa di jurang, di tebing ataupun di tempat yang happy couples nggak bisa nyari lagi atau nggak bisa dapat lagi ya.
Nah, intinya dibuang atau disimpan. Nah, setelah itu, happy couples, silakan tarik nafas, buang nafas lagi, dan katakan bahwa aku ingin fokus terhadap kegiatanku sekarang. Ya, tarik nafas, buang nafas, buka mata, dan lakukan apa yang ingin Anda lakukan. Nah, saya sudah kasih 5 tips relaksasi untuk mengontrol yang namanya kondisi emosi kita. Dan tadi itu sifatnya macam-macam ya, dari 5 ini semua punya manfaat yang berbeda-beda. Silakan dicoba happy couples dan silakan dirasakan manfaatnya. Bisa dikombinasi atau disesuaikan dengan kebutuhan happy couples sekalian. Nah, happy couples selalu ingat bahwa di dalam diri kita, asalkan ada kemauan, pasti ada jalan. Asalkan kita ingin, kita pasti akan berhasil. Nah, demikian pula juga dengan keseimbangan hidup. Silakan happy couples lakukan. Untuk teknik-teknik yang sudah saya berikan bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan berpasangan, atau juga bisa dilakukan oleh semua anggota keluarga. Dan ingat untuk happy couples, kalau sudah punya anak atau sudah punya buah hati, ajarkan ini kepada buah hatinya. Maka nanti buah hatinya, kapanpun dia memerlukan untuk bagaimana dia mengelola emosi, dia bisa melakukannya sendiri. Ingat, investasi yang paling berharga dalam diri kita adalah bagaimana kita bisa bahagia untuk diri kita, bisa menyediakan waktu juga buat orang-orang sekitar kita, dan bisa memberikan hal-hal yang bermanfaat buat di sekitar kita. Oke, happy couples, demikian untuk sesi yang kedua ini, dan ini adalah sesi terakhir dari tema tentang keseimbangan hidup. Silakan berbahagia, dan selamat berbahagia untuk happy couples dan juga keluarga di rumah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.